Saya punya keyakinan apakah buruh ini selamanya melakukan aksi-aksi terus gitu. Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, itu banyak yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh para pengusaha. Pertama, menjaga kondusivitas tempat kerja. Kemudian etos kerja harus benar-benar dipegang. Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa ini juga konsen sekali untuk menciptakan lapangan pekerjaan bersama-sama pengusaha. Ketika peraturan tentang outsourcing ini dibuka, ini kan selalu timbul masalah, ya kan? Bahkan sampai saat ini, dan masuk dalam agenda tahunan. Ya, pekerja outsourcing itu tidak punya hak untuk uang pesangon gitu. Karena kan nuwek nope gitu loh. Tapi kenyataan ada yang dibayar 75-80. Itu belum ada yang dipotong oleh seragamnya. Kemudian, nah ini kita harus mengambil sikap ini. Kita ambil sikap, kita bantu, ya kan? Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sam dapat hadir kembali dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya di program ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi pastinya akan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur tentunya. Dan di studio sudah hadir narasumber, beliau adalah sosok yang luar biasa, di mana beliau adalah anggota Komisi E Provinsi Jawa Timur, membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, cukup banyak pemirsa. Ya. Keluarga berencana, pengembangan peranan perempuan, transmigrasi, penanganan bencana, arsip dan perpustakaan. Tugasnya banyak sekali, intinya begitu ya. Tapi beliau tetap semangat karena beliau ini adalah dipilih oleh rakyat yang dimana dapilnya di Mojokerto, Jombang, berasal dari fraksi Nasdem. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Haji Suwandi Firdaus SESHM Hum. Assalamualaikum Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Waduh, senang sekali bisa berjumpa dengan sosok yang luar biasa. Kenapa saya bilang demikian? Kerjaannya banyak tapi semangatnya itu loh, melayani masyarakat. Harus semangat, betul ya? Semangat ya. Komisi E tugasnya memang banyak sekali, betul ya Pak ya? Betul ya. Dan hari ini kita akan membahas soal pengawasan terhadap tenaga outsourcing. Nah, ini ngomong-ngomong soal outsourcing ini pastinya istilah yang kalau dibilang selama kurang lebih 5 atau 10 tahun ke belakang itu memang sudah mulai santer begitu. Betul, ya. Dan saya yakin di era sekarang ini sudah tidak asing lagi istilah outsourcing begitu ya. Tapi boleh kita sedikit menyamakan persepsi begitu ya Pak. Outsourcing dan tenaga kontrak itu berbeda ya? Oh beda. Perbedaannya letaknya di mana nih Pak? Dari kalau tenaga outsourcing itu tenaga alidaya yang mana dikelola oleh PT Jasa Tenaga Kerja Outsourcing. Kalau kontrak itu langsung dari perusahaan, perusahaan pengguna gitu. Perusahaan pengguna mengontrakkan pekerja. Nah, ada yang mana pekerja tersebut bisa langsung berhubungan langsung dengan perusahaan pemberi kerjanya itu. Oh begitu. Nanti kita akan bahas soal outsourcing Pak, tapi saya menyoroti dulu soal tugas Bapak sebagai Komisi E nih yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dimana selama ini selalu peduli menyuarakan hak-hak dari para buruh begitu. Sejauh ini yang Bapak temui di lapangan seperti apa sih Pak? Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya kan. Tapi sebelumnya perkenalkan saya dulu ya. Boleh Bapak. Ya, saya Bapak Haji Suwandi Firdaus. Dari Komisi E, dari fraksi Nasdem, dari Dapil 10, yaitu Mojokerto, Kabupaten Kota, dan Jombang. Latar belakang sebagai aktivis pekerja buruh sejak tahun 98. Wow, 98 ya Pak? Iya, 98. Saya masih kerja di pabrik dibayar UMK itu 90.000. Iya, perjalanan karir saya ya pindah-pindah dari perusahaan ke perusahaan, ya kan? Perusahaan ke perusahaan, terus puncaknya di 2014 itu saya mulai tertarik dengan politik, ya kan? Tertarik dengan politik, kemudian saya ditawar sama teman-teman sejawat yaitu pada pekerja buruh sebagai ketua partai baru gitu. Wow. Waktu itu banyak partai kan. Saya masuk jadi ketua partai P3I, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia gitu. Pas saya cocok ini supaya antara pekerja dan pengusaha ini rukun gitu ya kan. Dalam tujuannya untuk mengembangkan usaha dan mensejahterakan pekerja. Namun demikian belajar politik tidak semudah yang membalikkan tangan ya. Akhirnya saya berusaha untuk masuk belajar politik
akhirnya mencoba untuk menjadi calon DPR kabupaten, ternyata gagal gitu ya. Itu tahun berapa tuh Pak waktu itu? Tahun 2014 ya, 2014 ya, waktu awal-awal itu. Kemudian belajar lagi, saya masuk ke Ormas, namanya Ormas Nasional Demokrat ini ya. Saya masuk, ini cocok ini kayaknya ini, besutan Pak Surya Paloh ini. Masuk Ormas saja saya itu. Ternyata Ormasnya melahirkan partai, namanya Partai Nasdem. Dari Nasional Demokrat lain jadi Partai Nasdem. Saya ini ternyata saya bagus cocok nih. ya nyalonkan lagi saya DPR provinsi. Gagal. Oke. Jadi lagi. Ya, terus ketiganya sudah capek kan 2 kali. Ternyata kayaknya saya tidak cocok di politik. Belajar politik karena sudah 2 kali berturut-turut gagal. Akhirnya saya ada dukungan teman-teman pekerja buruh dengan komunitas-komunitas, masuk komunitas anak yatim piatu, bunda-bunda yatim itu, aduh Pak Wandi ikut nyalon lagi, mencalonkan lagi, terpilih. Atas ridho Allah akhirnya saya terpilih tahun 2018 ya. Nah ini yang keempat kalinya ya ini. Wow, terpilih 4 kalinya. Ya. Dan selalu di komisi E terus kah? Ya, ini 2 periode ini saya minta di komisi E karena sesuai dengan pengalaman saya di ketenagakerjaan sebagai aktivis pekerja buruh gitu. Kenapa kok konsennya ke buruh begitu Pak? Ya. Karena aktivis buruh pada waktu sebelumnya begitu? Iya, sebelumnya memang saya sebagai pekerja buruh Mbak gitu loh. Jadi tapi saya punya keyakinan apakah buruh ini selamanya melakukan aksi-aksi terus gitu sebagai agenda tahunan ya, May Day, kemudian Hari Peknas gitu. Akhirnya saya coba berusaha untuk menjadi aktivis yang jalur politik gitu. Nah, akhirnya saya diberi kesempatan di Partai Nasdem ini untuk konsen terhadap pekerja buruh gitu. Dan itulah saya milih di Komisi E yang mana di situ ada mitranya adalah Dinas Tenaga Kerja. Dan ini sudah 2 periode saya di situ dan tentunya saya lebih di Komisi E karena saya ingin menjadi wakil buruh, wakil rakyat, wakilnya semua masyarakat khususnya untuk membela tentang pekerja buruh itu. Jadi Bapak pernah merasakan beratnya menjadi buruh. Betul, begitu ya Pak ya? Boleh ceritakan seberat apa sih Pak pengalaman Bapak pada saat itu sehingga akhirnya melatar belakangi Bapak, saya ingin membela mereka sebagai perwakilan dari mereka yang pernah menjadi buruh begitu? Iya, buruh ini mulai pengalaman saya sebagai pekerja buruh, ya permasalahan sangat kompleks sekali Mbak, gitu. Karena apa? Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku itu banyak yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh para pengusaha maupun dari perusahaan daerah maupun perusahaan-perusahaan di PMA, sehingga kami lebih memilih ke pekerja buruh ini karena apa? Ingin mengawal teman-teman ketika ada permasalahan, kami ingin mendampingi supaya tidak terintimidasi berkaitan dengan hak-hak pekerja buruh ini. Gitu. Tapi Bapak mengatakan bahwa masalahnya sangat kompleks begitu ya Pak ya, bahkan ada pelanggaran-pelanggaran dari perusahaan, juga ada pernah dirugikan juga begitu ya oleh pengusaha begitu. Mungkin bisa di-share pelanggaran seperti apa sih yang pada saat itu Bapak alami? Kalau saya sendiri mengalami cuma pernah saya di PHK sepihak, ya, sehingga nggak dapat uang pesangon dan saya tidak punya kekuatan, ya kan, sehingga ya tidak dapat apa-apa karena tidak punya kekuatan, tidak punya asosiasi gitu, karena di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja buruhnya gitu, sehingga harus berjuang sendiri melawan perusahaan gitu. Padahal tidak ada kesalahan ya Pak? Iya itu ya karena ya itu tadi hal yang berkaitan dengan peraturan itu di situ alergi gitu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak mau mengikuti peraturan yang ada di Indonesia ini tentang hak-hak normatifnya, sehingga saya coba menyuarakan sendiri tapi akhirnya saya malah dikeluarkan gitu. Itu pengalaman saya yang pahit itu. Tapi seketika itu saya punya hati nurani untuk berarti saya harus ini jadi pengurus serikat pekerja itu. Jadi akhirnya saya terjun ke situ, ada kesempatan sehingga hampir
25 tahun saya berkecimpung di situ. Iya. Sebelum masuk ke politik gitu. Kebetulan dapil Bapak adalah Mojokerto Jombang, Betul. dapil 10 betul ya Bapak Betul, tadi ya? ya. Nah, di kondisi sekarang untuk Mojokerto Jombang kan apalagi di tengah kondisi ekonomi yang seperti saat ini kan banyak gelombang efisiensi. Nah, bagaimana nih Pak kondisinya untuk saat ini? Kalau di dapil saya tidak terlalu berdampak, ya kan, karena saya melihat bahwa ada perusahaan-perusahaan yang finish produknya itu yang ke luar negeri itu yang dikirim ke Amerika atau yang itu yang negara-negara yang ada hubungannya dengan kenaikan pajak itu tidak terlalu banyak, sehingga bisa masih dikatakan aman gitu, walaupun ada penambahan pengangguran nanti ada satu perusahaan, tapi tidak seperti yang di Gresik, kemudian Surabaya, ring satunya kemudian Pasuruan atau Sidoarjo itu. Nah, dan itu pun kami melihat di dapil saya lebih banyak karena kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk material produk, ya termasuk dari harus impor. Nah itu rata-rata kebanyakan itu karena impornya berkurang, kesulitan, sehingga sekarang masih banyak yang dirumahkan. Karena kondisi ya, karena di negara-negara yang kebetulan itu adalah bahan bakunya dari negara tersebut, sehingga harus menunggu kebijakan baru gitu. Baik Pak. Nah, untuk wilayah yang ada di Mojokerto Jombang untuk saat ini sudah berapa Pak mereka yang menjadi istilahnya korban PHK ataupun pensiun dini? Kalau di Jombang kurang lebih hampir 30.000. 30.000? Iya, lebih tinggi daripada Mojokerto. Mojokerto sekitar 24 gitu, 14.000. Lebih tinggi Jombang gitu. Oke. Dan ini rata-rata perusahaan-perusahaan yang hasil produksinya diekspor ke luar negeri, salah satunya ke Amerika. Gitu. Itu yang di Jombang ya? Iya, di Jombang maupun di Mojokerto. Gitu. Baik. Dan mereka rata-rata untuk saat ini usia-usia berapa Pak mereka Pak? Masih usia aktif bekerja harusnya ya? Iya, masih usia produktif, ya masih di bawah 40 tahun gitu rata-rata itu. Karena kan pencari kerja rata-rata kan umur segitu gitu. Nah, terus pendampingan yang dilakukan oleh Bapak sendiri sebagai wakil rakyat begitu ya, khususnya dapil Bapak nih apa yang dicanangkan atau digerakkan supaya mendampingi mereka untuk mengatasi kondisi yang seperti ini nih Pak? Pertama, kami mendampingi pada rekan-rekan saya yang sudah dirumahkan itu tetap mengawal apa yang harus kita lakukan di dalam perusahaan tersebut ketika melakukan efisiensi atau mungkin dirumahkan sementara, ya kan. Kemudian hak-haknya juga tetap harus diberikan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua juga kalau yang sudah di PHK itu juga saya sendiri juga bekerja sama dengan Disnaker Jawa Timur untuk memberikan informasi peluang-peluang tentang lowongan pekerjaan di wilayah Jawa Timur. Kemudian berikutnya juga memberikan pelatihan-pelatihan yang melalui program Jawa Timur di Disnaker, termasuk pelatihan servis AC, bengkel atau apa. Setelah itu kita bantu untuk memberikan modal kecil untuk bisa membuka lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing. Terutama yang usianya sudah lanjut, tidak mungkin lagi masuk ke perusahaan atau diterima di perusahaan yang baru nanti itu. Itu salah satu yang mulai kita lakukan, saya lakukan sebagai anggota Komisi E, sebagai wakil mereka untuk mencoba mengurangi pengangguran di wilayah dapil saya khususnya gitu. Baik. Kalau Bapak melihat kan kondisi sekarang kan banyak sekali mereka yang melakukan pensiun dini untuk karyawannya, PHK begitu ya. Sebetulnya aturan yang tepat atau mungkin aturan perusahaan yang bagaimana sih sebaiknya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti ini Pak, supaya sebaiknya janganlah terlalu banyak pensiun dini karena karyawan sendiri kan membutuhkan mata pencarian begitu. Iya. Kami sudah berusaha berkomunikasi dengan pemerintah Jawa Timur maupun kabupaten kota, terutama di wilayah saya, supaya perusahaan-perusahaan yang di wilayah dapil saya ini, yang padat karya terutama, ya kan, itu supaya tetap mempertahankan produksinya dengan dengan melakukan efisiensi yang tidak berdampak pada pengurangan pekerja.
yang tidak berdampak pada istilahnya tuh pekerja yang dirumahkan. Nah, tentunya ini juga harus kerjasama semua pihak gitu, baik dari kabupaten maupun pengusaha, kabupaten kota, kemudian juga dari provinsi, ya kan, sejauh mana cara-cara untuk tidak terjadi PHK massal. Nah, tentunya ini juga harus konsen kita, konsen saya sebagai DPR Komisi E yang berkaitan dengan tenaga kerja ini supaya apa? Tidak sampai terjadi PHK besar-besaran, dampak-dampak yang berkaitan dengan resesi dunia ini kan ya, terutama kebijakan dari Amerika ya kan, karena sampai saat ini juga masih perusahaan-perusahaan tersebut masih belum bisa mengirim hasil produksinya ke negara tersebut ya, ini juga bermasalah nanti ya, sehingga harus konsen gimana supaya mempertahankan tempat perusahaan ini tetap bereksis di bidang usahanya sehingga tidak terdampak kepada pengurangan besar-besaran pada pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut gitu. Oh baik Pak, jadi memang ini harus perusahaan ini memiliki peraturan-peraturan yang harus jelas begitu ya, supaya karyawan pun juga masih bisa berkarya di perusahaan tersebut begitu ya Pak ya. Nah, saya dengar Bapak juga sebagai Wakil Ketua Federasi Rokok, maksud saya Ketua dari Federasi FSP RTMM, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman. Nah, pastinya Bapak sangat memahami betul bagaimana para pekerja yang berjuang di sektor tersebut begitu ya Pak ya. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk bisa mensejahterakan mereka begitu Pak? Upaya-upaya yang pertama bahwa saya sampaikan kepada anggota-anggota kami, anggota saya yang di dalam federasi tersebut, tetap pertama menjaga kondusivitas tempat kerja. Kemudian etos kerja harus benar-benar dipegang dan dijalankan. Kemudian berikutnya bahwa segala bentuk permasalahan yang ada di perusahaan, sekiranya di masing-masing perusahaan itu kan ada pimpinan unit kerja. Harus peka, harus diselesaikan di internal tersebut. Jangan sampai ketika ada masalah langsung dibawa ke ranahnya di luar perusahaan. Itu terutama tentang hubungan industrial, kemudian tentang hak normatif itu. Jadi yang penting dalam tempat tersebut, tempat kerja tersebut harus benar-benar menjalin komunikasi yang efektif antara serikat pekerja yang di situ sama pengusahanya. Ketika itu berjalan dengan baik, insya Allah hubungan industrial itu pasti kan baik-baik saja. Karena apa? Ketika kita itu punya masalah di perusahaan tersebut, ketika kita komunikasikan dengan baik dan saling-saling menjaga bahwa tempat kerja itu adalah sawah ladang yang harus kita jaga supaya kelangsungan perusahaan untuk berusaha dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan pekerja dan untuk keuntungan pengusaha, saya kira ini yang harus kita tanamkan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di masing-masing perusahaan supaya bisa bertahan. Nah, terutama yang ada di federasi saya itu banyak yang kerja di bagian di rokok gitu, termasuk SKT, yaitu dari hasil SKT inilah yang bisa kadang-kadang itu menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Kalau SKM ini kan mesin, jadi pekerjanya sangat-sangat efisiensi gitu loh. Tapi kalau SKT ini kan pekerjanya kan manual gitu, sehingga perbandingannya kalau SKT ini 100, kalau SKT ini kalau 1000 berarti SKM-nya itu biasanya cukup 100 orang atau 50 orang karena pakai mesin. Nah ini yang kadang-kadang kita pertahankan SKT-nya ini. Nah ini yang di sektor perokok. Di sisi lain perusahaan pemerintah juga harus mendukung. Jangan minta kita harus membayar cukainya atau pajaknya, tapi juga harus mengedepankan istilahnya itu menjalankan usahanya lebih baik. Gimana caranya perusahaan ini dalam kondisi saat ini tetap menjadi bisa eksis dan pekerjaan tidak di PHK. Salah satunya yang kemarin waktu ada COVID ya kan, COVID kemarin tuh kita tetap mempertahankan itu dan alhamdulillah tidak sampai ada pengurangan di sektor kami. Nah, yang berikutnya pemerintah juga harus tidak hanya
harus ikut bertanggung jawab, tidak hanya setiap tahun menaikkan cukai, ya kan? Nah, cukai tembakau rokok dinaikkan. Nah, ini yang apa? Yang SKT ini saya juga menyampaikan supaya jangan sampai setiap tahun ada kenaikan. Syukur-syukur kalau kondisi saat ini tidak perlu dinaikkan SKT ini, ya kan? Karena ini sangat menyerap tenaga kerja dan padat karya gitu. Nah, yang berikutnya juga kebijakan-kebijakan harus berpihak kepada pekerja dan pengusaha. Nah, ini penting jangan ya, Pak, sampai nanti membuat kebijakan tapi berbenturan dan akhirnya terjadi perusahaan itu akan tutup. Ya, tutup dampaknya kepada pekerjanya. Makanya Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa ini juga konsen sekali untuk menciptakan lapangan pekerjaan bersama-sama pengusaha dan bersama-sama dengan wakil rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investor yang mana itu padat karya. Itu salah satunya supaya kita ini bisa mengurangi pengangguran, karena pengangguran ini dari tahun ke tahun tidak kurang malah bertambah. Apalagi saat ini gitu. Karena kebijakan-kebijakan negara, masing-masing negara ada kebijakan tentang pajak, akhirnya juga berdampak pula kepada pekerja yang di Jawa Timur itu. Oke. Baik Pak, kita boleh minum sebentar, nanti kita ngobrol lagi soal outsourcing Pak ya. Iya. Baik, Pak, kita masih bahas soal outsourcing, tentang pengawasan terhadap tenaga outsourcing yang bisa dikatakan mereka juga termasuk dalam bagian buruh begitu. Betul, ya Bapak ya. Nah, saya penasaran Pak, selama 4 kali Bapak sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, tentunya masalah buruh adalah hal yang sangat melekat begitu dengan kehidupan Bapak ya. Nah, bagaimana Pak untuk perusahaan-perusahaan yang ada ini? Apakah mereka masih membayar karyawannya sesuai dengan UMR, UMK atau mungkin di bawahnya begitu? Kita yang ada di Jawa Timur ya, terutama. Betul. Kita mengulas sedikit ya bahwa memang ketika peraturan tentang outsourcing ini dibuka, ini kan selalu timbul masalah, ya kan? Bahkan sampai saat ini, dan masuk dalam agenda tahunan, ya, para pekerja buruh kita aksi unjuk rasa di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, terutama khususnya di Jawa Timur. Ya. Nah, inilah kadang-kadang kita ini memang outsourcing ini banyak melanggar norma-norma undang-undang ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu hak-hak normatifnya pekerja, UMK-nya tidak sesuai, dibayarkan sesuai dengan UMK yang berlaku, kemudian BPJS-nya juga masih banyak yang tidak di-cover, ya kan? Kemudian BPJS kesehatannya juga sama, belum lagi hubungan industrialnya. Jadi pekerja outsourcing ini saya melihat kasihan saya. Selama saya jadi pekerja, saya juga pernah jadi pekerja outsourcing, ya memang hak-haknya nggak sesuai dengan, nggak sama dengan hak pekerja tetap. Jadi jauh. Jauh banget ya Pak? Iya, pekerja outsourcing ini kan pekerja alih daya. Jadi pekerja outsourcing ini pertama yaitu cuma pemborongan, yaitu ada 3 pihak, yaitu perusahaan penyedia, perusahaan pengguna, dan pekerja outsourcing itu OS itu ya. Nah, ini yang notabene tidak masuk dalam lingkaran agenda yang mana pekerja outsourcing ini harus benar-benar ada perhatiannya. Namun demikian, bertahun-tahun terjadi permasalahan tenaga OS ini, akhirnya timbul sekarang ini tidak selesai-selesai, ya kan? Tidak selesai-selesai karena apa? Pekerja OS ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang perjanjian kerjanya. Tapi kalau pekerja kontrak itu disebutkan, ini hakmu, ini pekerja kontrak ini kan, mungkin 1 tahun, ya percobaan 6 bulan atau 1 tahun. Ini ada hak tentang tunjangan, THR-nya ada, kemudian hak kenaikan upah juga ada, kemudian tunjangan kesehatan juga ada. Nah, kalau pekerja outsourcing ini, kalau perusahaan jasa tenaga kerja ini komitmen, ya sebetulnya ya haknya pekerja OS ini sama sebetulnya. Tapi kenyataannya di lapangan banyak yang tidak dilakukan, sehingga timbul masalah. Karena apa? Hierarkinya sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 13, ya mulai pasal 64, 65 dan pasal 54 itu sudah jelas bahwa pekerja outsourcing itu yang bisa di outsourcing adalah security,
kemudian cleaning service, kemudian office boy, dan yang berkaitan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan inti perusahaan tersebut. Tapi kenyataannya kan banyak itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, sehingga permasalahan OS ini berkelanjutan hampir dari tahun ke tahun. Dan rata-rata permasalahan itu dari pekerja OS, outsourcing, yang timbul sekarang ini berkaitan dengan hak-hak normatifnya, kemudian hak-hak uang pesangon, segala macam. Karena hampir pekerja outsourcing itu tidak punya hak untuk uang pesangon gitu. Karena kan no pay gitu loh. Dan penggajiannya pun kadang-kadang memprihatinkan, tidak sesuai dengan UMK yang ada berlaku di daerah-daerah berdasarkan SK gubernur, ya kan. Banyak contoh kalau di Mojokerto ini banyak padahal UMK-nya 4 juta lebih ya, 4 juta lebih, tapi kenyataannya per harinya itu ketemu 200 lebih ya. Tapi kenyataan ada yang dibayar 75, 80. Itu belum ada yang dipotong oleh seragamnya. Kemudian tidak punya hak untuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Sehingga kasihan kalau uang 80.000 ketika kecelakaan di jalan mau diklaim, tidak masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau sakit tidak masuk ke BPJS Kesehatan. Lah inilah kasihan. Sisi lain BPJS Kesehatan itu maunya kalau diikutkan itu harus sesuai dengan UMK yang berlaku gitu loh. Bayarnya itu walaupun tidak berlaku, tapi mau tidak mau harus sesuai dengan UMK yang berlaku di daerah tersebut, bayar untuk ikut iurannya BPJS Kesehatan. Nah inilah kadang-kadang permasalahan outsourcing kan kompleks sekali. Nah ini cukup perhatian bagi saya karena saya juga aktivis pekerja buruh, supaya outsourcing itu lambat laun permasalahan itu harus benar-benar dikurangi, disempitkan supaya tidak timbul setiap tahun. Karena setiap agenda May Day maupun Harpeknas itu selalu usulannya hapus outsourcing. Dan saya setuju itu hapus outsourcing. Alhamdulillah kemarin di May Day yang kemarin itu Pak Presiden sudah berusaha untuk gimana caranya untuk menghapus undang-undang outsourcing ini supaya nanti semua pekerja itu punya hak yang sama di hadapan hukum gitu loh. Di hadapan perusahaan juga sama gitu, Mbak. Nanti ketika tenaga outsourcing akan dihapus gitu akan tergantikan dengan tenaga kontrak begitu kah Pak, menurut pandangan Bapak? Atau bagaimana idealnya? Karena mohon maaf, karena apakah outsourcing ini hanya merugikan pihak dari buruh aja atau perusahaan juga merasa dirugikan juga dengan adanya outsourcing begitu? Ya, kalau dari sisi pandangan saya sebagai aktivis pekerja buruh ya sangat merugikan. Karena outsourcing itu tidak punya karir gitu loh, ya kan. Secara implisit juga kontraknya juga kadang-kadang di bawah normatif gitu. Jadi kasihan kalau pekerja. Makanya saya setuju ketika Presiden Pak Prabowo rencana akan menghapus undang-undang tenaga kerja berkaitan dengan outsourcing ini. Dan tentunya akan kembali lagi regulasinya gimana? Ya monggo silakan. Yang mana yang baik untuk para pekerja buruh sehingga nyaman untuk pengusahanya, nyaman juga untuk pekerjanya gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau perlindungan sendiri terhadap tenaga outsourcing di Jatim yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 nih Pak tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, hak-hak dari outsourcing ini kan meliputi pelatihan kerja. Kemudian juga ada perlindungan pekerja, anak, perempuan dan hak-hak lainnya. Apakah sejauh ini di Jawa Timur mereka sudah melakukan pemenuhan terhadap hak tersebut menurut laporan yang Bapak terima begitu? Menurut laporan yang kami terima termasuk saya itu di Komisi E, ya 50-50. 50-50 ya? Iya. Banyak perusahaan yang jasa tenaga kerja juga ada yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, ya kan, dan dijalankan dengan baik-baik, dan kemudian juga hak-haknya juga diberikan secara normatif. Tapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan tersebut. Itu ada dua, yaitu perusahaan-perusahaan yang mana padat karya, rata-rata semuanya padat karya. Jadi memberikan kebijakan sesuai dengan kebijakannya PT Jasa Tenaga sendiri. Jadi itulah kadang-kadang. Tapi seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah pemberi kerja. Gitu loh. Jadi perusahaan pihak pertama memberikan kerja kepada perusahaan alih daya ke perusahaan kedua. Itu yang paling tanggung jawab adalah perusahaan yang memberikan
peluang untuk outsourcing itu. Ya. Nah, karena apa? Sebelum menerima PT tersebut kan juga harus ada perjanjian kontrak, hak-hak pekerjaannya gimana, kemudian berapa aja gajinya, kemudian yang diborongkan mana saja, ya kan, kemudian juga perlindungan tentang hak pekerja, terutama BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan gimana itu. Sebenarnya di situ sudah tercantum karena sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku gitu loh. Nah, masalah pelaksanaannya pihak pertama ini juga harus mengawasi. Itu PT yang saya tugasi untuk sebagai jasa tenaga kerja borongan atau apa itu gimana itu? Nah, kalau tidak sesuai ya bisa diputus kontraknya. Tapi sejauh ini dua-duanya ini ya ketika kami langsung ke perusahaan gitu ya alasannya sudah dikasih sesuai dengan normatif. Tapi di sisi lain dari perusahaan penyedia juga sudah memberikan haknya. Tapi ketika saya di lapangan banyak saudara saya yang bekerja di outsourcing itu menangis. Gajinya tidak sesuai dengan UMK, kemudian hak-haknya nggak ada. Terus saya sendiri kalau mau mem-PHK gitu. PHK juga nggak pernah ada nggak diberikan uang pesangon. Karena apa? Saudara-saudara saya ini butuh bekerja memang. Ya tapi ya saya minta tolong para pengusaha, para jasa tenaga kerja juga harus bisa mempertanggungjawabkan dan memperhatikan hak-haknya gitu. Nah ini yang kadang-kadang ini kami rasakan, Mbak, gitu. Ya. Dan ada strategi khusus nggak sih Pak yang sedang digodok atau yang selama ini sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan begitu ya supaya angka pengangguran yang tinggi Jawa Timur, apalagi sekarang di tengah gelombang efisiensi yang terus ada begitu ya di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur, dengan juga melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada di provinsi kita ini. Ya, strategis kita ya harus punya kerangka berpikir bersama antara anggota DPR Provinsi Jawa Timur yang membidangi, kemudian dengan pemerintah Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota untuk mengawasi dan peka terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Mana yang akan berdampak pada kebijakan negara yang diekspor ini. Nah ini kita harus mengambil sikap ini. Kita ambil sikap, kita bantu, ya kan, gimana supaya tidak terjadi PHK massal, ya kan. Salah satunya memberikan bantuan-bantuan kebijakan gitu. Sehingga dengan sendirinya, kalau kerangka berpikir kita itu sama, tujuannya sama untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dan menyelamatkan para pekerja yang di perusahaan tersebut itu akan terselesaikan. Karena permasalahan kadang-kadang juga tidak hanya karena kebijakan dari pemerintah. Perusahaan kadang-kadang timbul permasalahan sampai tidak produksi itu kadang-kadang juga antar pemegang saham, antara hak waris. Salah satu contohnya di PT Pakerin. Nah, PT Pakerin Mojokerto Sidoarjo itu ya, perbatasan itu. Itu sekarang ini pekerjaannya juga nggak sampai sekarang belum bisa kerja, dirumahkan karena ada konflik, yaitu para pemegang saham. Nah ini harus turun para pemerintah baik Jawa Timur maupun kabupaten, bupati dan gubernur untuk bisa membantu bersama-sama kita sebagai anggota dewan yang di dapil saya ini. Ya. Nah ini supaya perusahaan tersebut tidak sampai terjadi PHK massal karena produksinya berhenti gitu. Karena di Pakerin saya melihat hampir 6.000 lebih pekerjanya ini, padat karya gitu. Ya ini tentunya kami juga ikut perhatian sekali terhadap perusahaan tersebut supaya tidak terjadi PHK massal karena kondisi saat ini juga bermasalah dengan daerah-daerah lain gitu. Tapi Jawa Timur berarti banyak sekali perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang dimana hasilnya itu diekspor-ekspor begitu ya Pak ya? Ya banyak sekali. Wow, gitu. Luar biasa ya. Dan ini tentunya menimbulkan potensi untuk masuknya investor ke Jawa Timur begitu ya? Maksudnya maksudnya investor ini gimana? Jadi kalau misal tenaga kerjanya ini kan terjamin begitu Pak, ini kan ada korelasi dengan ketertarikan investor begitu kan? Iya betul ya. Nah kalau program dari Komisi DPR di Provinsi Jawa Timur ini bagaimana ya jaminan tenaga kerja supaya para investor ini melirik begitu ya? Ya, sejauh ini kita sudah
menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait, terutama pemerintah Jawa Timur, supaya memberikan peluang kepada negara-negara asing yang mau menanamkan modal berinvestor di Jawa Timur, salah satunya untuk penyerapan tenaga kerja, supaya lebih mengurangi pengangguran di Jawa Timur, karena saya melihat di Jawa Timur ini perlu ada perhatian khusus tentang pengangguran, ya kan? Pengangguran yang hampir setiap tahun ada peningkatan. Nah, untuk itu kami juga berharap bahwa pemerintah Jawa Timur bersama kita sangat mendukung sekali ketika kita mencari investor yang mana itu perusahaan-perusahaan yang mau masuk Jawa Timur dengan padat karya, gitu. Karena kita tidak menginginkan padat modal, karena padat modal paling ya perusahaan besar, asing, PMA, modalnya besar tapi karyanya kecil. Nah, saya menginginkan supaya ada investor yang padat karya di sini gitu, supaya dengan sendirinya mengurangi pengangguran di masing-masing daerah. Dan penempatannya juga investor itu harus juga ingin nyaman, jadi birokrasinya juga harus tidak berbelit-belit, mudah gitu kan. Kemudian pekerjanya juga harus dari daerah tersebut bisa mumpuni dan memang dibutuhkan di situ gitu. Sehingga dengan sendirinya ada kemandirian pengurangan pengangguran di masing-masing daerah ketika ada investor-investor yang mau datang dan memberikan perusahaan-perusahaan di daerah tersebut gitu. Nah, Pak, kalau ngomong soal tenaga outsourcing kan otomatis skill itu juga sangat diperlukan. Betul, begitu ya. Apakah ada program-program khusus begitu Pak untuk mereka, khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Komisi E ini untuk bisa menambah skill mereka supaya mereka juga bisa siap terjun di dunia perusahaan begitu? Kalau tenaga outsourcing ini, OS ini memang tidak punya karir, Mbak. Gitu loh. Tentunya kami juga ikut berpikir, ya kan? Berpikir bersama dengan Disnaker Jawa Timur, dengan pemerintah Jawa Timur, gimana supaya ketika pekerja ini kontraknya habis punya usaha-usaha sendiri. Makanya di Jawa Timur, di Disnaker Jawa Timur ada namanya UPT. UPT ini di masing-masing daerah ada UPT tenaga kerja ini. Nah ini kita buat pekerja ini yang masih kerja outsourcing, yang sudah istrinya maupun suaminya itu bisa ikut pelatihan-pelatihan program tersebut. Salah satunya programnya yang di OPT itu ada membuat kue, rias pengantin, kemudian ada juga kalau yang laki-laki itu servis AC, kemudian bengkel sepeda motor. Nah ini kita selalu merencanakan program-program tersebut supaya bisa ada kemandirian ketika ada pengurangan tenaga kerja, ada PHK yang massal gitu. Dan tentunya ini kita dukung, dan kami di daerah saya sendiri itu siap juga. Dan banyak program-program tersebut, cuma perlu ada dukungan memang. Kalau tidak ada dukungan, ya setelah dukungan modal termasuk ya, setelah ada pelatihan, kemudian nggak ada tindak lanjut, ya percuma saja. Jadi orang satu yang kita training itu tadi di UPT itu selama 1 bulan, supaya bisa merekrut keluarganya untuk bekerja. Salah satunya harus kita dukung permodalannya. Lah sekarang yang di Jawa Timur ini program Disnaker cuma ada pelatihannya. Kemudian yang permodalannya untuk usaha setelah pasca pelatihan, ya saya harapan saya supaya kabupaten maupun kota itu juga ikut berpikir untuk memberikan support berupa pinjaman lunak atau apa. Dan saya sendiri juga nanti akan mencari peluang-peluang supaya memasarkan atau memberikan peluang-peluang kepada para pelatih yang pernah dilatih itu supaya bisa meniti karirnya melalui keahliannya setelah ada pelatihan itu. Nah ini salah satu, Mbak. Salah satu. Tapi yang kedua juga di UPT itu juga ada pelatihan-pelatihan yang siap kerja di perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di masing-masing wilayah tersebut gitu. Itu yang sekarang ini berjalan. Namun demikian kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus punya kerangka berpikir bersama supaya peluang pekerjaan di Jawa Timur ini benar-benar luas, sehingga dengan sendirinya Jawa Timur tidak
berdampak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah maupun negara-negara lain. Tentunya yang sekarang ini konsen yaitu perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha jasa tenaga kerja ini juga harus ikut bertanggung jawab ketika memang sebagai jasa tenaga OS, tenaga outsourcing, ya harus ada korelasinya, harus memberikan kesejahteraan, ya kan, tidak hanya mencari untung aja, tapi kesejahteraannya para pekerjanya ini yang paling penting ya Pak. Yang penting, jangan sampai nanti yang penting aku untung, ya kan, nanti kalau tidak mau ya sudah keluar aja, habis itu tak cari lagi lah, ini kasihan juga itu, terutama normatif Mbak ini. Nah betul. Iya. Nah, kalau Bapak katakan tadi kan ada pelatihan, ada dukungan permodalan dan sebagainya, itu otomatis kan itu membutuhkan anggaran, begitu ya Pak ya. Nah, selama ini Bapak melihat bagaimana anggarannya dari Pemprov, apakah sudah mencukupi atau mungkin masih membutuhkan tambahan lagi begitu? Kalau dilihat dari setiap kali saya komunikasi dengan pihak yang terkait, ya masih membutuhkan anggaran banyak. Apalagi di masing-masing OPT ini tempat-tempat pelatihannya itu alat-alatnya itu materialnya masih jadul, jadi masih sudah lama, perlu regenerasi. Makanya kurang kompetitif nanti setelah hasil pelatihan itu untuk ditandingkan dengan pekerja-pekerja yang dari luar negeri itu, sehingga perlu ada dukungan dana juga, anggaran juga untuk mensupport tentang ini. Dan sisi lain juga tidak harus anggaran dari provinsi, juga pemangku ini juga harus bisa mencari anggaran di luar anggaran dari Provinsi Jawa Timur, salah satunya CSR dari perusahaan-perusahaan yang bisa kerjasama gitu, sebagai pensupport untuk menciptakan keahlian-keahlian untuk para pekerja-pekerja yang kena PHK itu. Gitu. Berarti memang usulannya mungkin UPT ini bisa lebih diremajakan lagi begitu ya Pak ya? Oke, baik, luar biasa. Dan mungkin ada sapaan gitu atau mungkin harapan kepada para buruh yang mungkin tengah menyaksikan begitu ya, untuk mereka tetap semangat dengan kondisi ini, supaya mereka juga terus mengembangkan skillnya di tengah gelombang-gelombang efisiensi yang terus hadir di provinsi kita. Monggo Pak, boleh disampaikan. Kepada teman-teman pekerja buruh di Jawa Timur khususnya, tetap semangat bekerja, tingkatkan etos kerja, tingkatkan produktivitas, dan supaya tempat kerja kita aman dan nyaman dan bisa menghasilkan usaha tersebut bisa lancar, sehingga dampaknya untuk kesejahteraan pekerja buruh dan kesuksesan perusahaan tersebut. Nah, tentunya perlu ada kerangka berpikir bersama bahwa seyogyanya pekerja dan pengusaha ini benar-benar menjadi partner bisnis yang baik untuk mewujudkan cita-cita usahanya menjadi tercapai sukses gitu. Makanya perlu ada hubungan industrial yang baik, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian juga masing-masing juga ikut bertanggung jawab, karena biar bagaimana pekerja buruh itu juga aset gitu. Jadi jangan dipandang sebelah mata. Nah, kemudian juga kalau memang itu di situ ada jasa tenaga kerja outsourcing, pengusaha maupun serikat pekerja tersebut harus sama-sama memberikan edukasi, mengawasi jangan sampai ada pelanggaran hak-hak normatifnya, khususnya tentang pembayaran sesuai dengan UMK-nya di masing-masing daerah, kemudian hak kesehatannya, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Kemudian hak-hak akhir tahun, yaitu ketika hak-hak itu seringkali setiap tahun, setiap menjelang mau Idul Fitri, ada permasalahan-permasalahan yang tidak mau membayar THR. Nah, ini juga sebelum Hari Raya Idul Fitri, pengusaha dan bersama-sama serikat pekerja buruh yang ada di perusahaan tersebut, kemudian perusahaan jasa tenaga kerja harus bersama-sama memikirkan tersebut supaya setiap menjelang Hari Raya tidak ada timbul permasalahan tentang tidak dibayar THR. Nah, inilah harus kita bersama. Makanya saya kembalikan kepada semua di masing-masing perusahaan, baik serikat pekerja maupun pengusaha jasa tenaga kerja, kemudian perusahaan-perusahaan yang alidaya harus punya kerangka berpikir bersama gitu. Supaya apa? Semua kalau diniati dengan tulus ikhlas dan diniati ibadah, insya Allah di tempat perusahaan tersebut akan nyaman dan aman,
dan perusahaannya insya Allah juga akan mendapatkan ridho dari Allah, akan selalu berkembang. Karena sama-sama bekerja sama, saling mendoakan. Yang istrinya para pekerja buruh juga mendoakan supaya mendapatkan gaji dan perusahaannya tetap eksis. Di sisi lain perusahaan juga punya tanggung jawab bahwa ketika ada kesuksesan, ketika ada untung, bagi sama gitu. Sehingga haknya pengusaha ini tetap punya hak untuk mendapatkan keuntungan, tapi kebalikannya ketika sukses perusahaan tersebut, pekerja juga harus mendapatkan hak-haknya. Salah satunya ketika ada satu perusahaan yang pembagian ada selain THR ada bonus namanya. Nah inilah, ini perlu kami sampaikan bahwa benar-benar harus difahami sama, kemudian makanya kami garis bawahi bahwa tempat pekerja itu adalah sawah ladang kita, sawah ladangnya pengusaha, sawah ladangnya pekerja buruh. Makanya harus benar-benar menjaga supaya sawah ladang kita ini tetap eksis, kemudian tercapai kesuksesan yang mana kembali kepada pengusaha dan pekerjanya itu. Luar biasa, pesannya sangat lengkap begitu ya. Semoga sama-sama didengar baik oleh para buruh dan juga para pemilik perusahaan itu. Semoga kolerasinya bisa baik, hubungannya bisa baik, komunikasi efektif, dan muncullah nanti kesejahteraan bagi para buruh dan juga perusahaan. Pastinya ekonomi Jawa Timur makin maju. Terima kasih banyak Pak Suwandi untuk sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Pemirsa juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur episode berikutnya. Saya Karin Sam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.